Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa 'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, kata Rasulullah, doalah, ini doa Rasulullah, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Zada ba'dur ruwat, menambah sebahagian perawi hadis, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala haula wala quwata illa billah. Muttafaqun alaih. Hadis ittifaq antara Bukhari dan Muslim, ittifaq lapasnya, kadada perbedaan. Artinya kita lewat aja. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, daripada ummul mukminin sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u, Nabi berdoa, biha ulail kalimati, dengan itu beberapa kalimat. Nih, Nabi berdoa dengan beberapa kalimat. Mana kalimat doanya? Ininya, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri wa azabin nar wa min syarril ghina wal faqri. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Artinya, ini bagus nih doa. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau, min fitnatil qabri, daripada fitnah kubur, wa azabin nar, dan azab neraka. Apa itu fitnah kubur yang Rasulullah berlindung darinya? Fitnah kubur itu adalah pertanyaan munkar dan nakir. Itulah fitnah kubur. Azab kubur itu jepitan dan lain-lainnya, jepitan kubur dan lain-lainnya, itu ada disebut azab kubur. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari fitnah kubur, wa azabin nar, dan azab neraka. Jadi jangan sampai hidup ini susah, di alam kubur terfitnah, di alam kubur terazab, di akhirat terazab. Bila kada biar dikubur diazab, tapi di akhirat di neraka kada. Bila kada ya dua-duanya lagi hebat. Di alam kubur bebas apa, tapi nang lewat kita sudah belajar. Ujar Sayyidina Utsman, bila inya dikubur ni mudah, pama ba'daha aisaru, nang imbah dikuburna lebih mudah lagi. Adalah orang di alam kubur terazab, di akhirat kada ada. Makanya benar bahasa dalam kitab kita ini, ada manusia itu di alam, di dunia bodoh, di alam kubur, di akhirat pintar. Di dunia ini kada alim, tapi begitu ke akhirat alim. Lah kenapa? Karena di alam kubur dia belajar.
Begitu ada orang masuk ke dalam kubur dalam keadaan bodoh, bangkit dari alam kubur dalam keadaan alim. Ada. Oh, kenapa jadi alim? Berarti belajar. Makanya dalam pandangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di alam kubur itu masih ada yang namanya taklim, yang namanya belajar. Maka orang-orang ahli surga itu tidak ada yang bodoh. Masuk orang ahli surga bodoh? Pahamlah, diajari di alam barzakh. Tapi ada juga orang masuk ke alam kubur dengan membawa titel alim. Terkenal di alam dunia ini seorang syekh, seorang tuan guru kabir. Wah, Ustadz kabir. Apa ya? Ustadz kabir. Bah, kacau nih Ustadz kabir nih. Kira jakanya Ustazun kabirun, Ustadz kabir. Itu ayo. Ini Ustadz kabir nih, ini Ustadz kabir. Ada nih dulu. Ustadz kabir itu maknanya guru besar. Tapi kalau Ustadz, pahamlah, Ustadz kabir itu ngarannya burit ganal. Yo, ikam beri anu dia orang ustaz ya, burit wara ikam ustaz aja. Akun. Iya, ustaz kabir aja. Hari ikam mau mai je, ikam mungkin lalu mudah aku burit ganal. Iya, kenapa nyambat luput? Orang zal ustaz, pahamlah, bukan ustaz. Iya, kita kan orang nyambat ustaz kalau ini ustaz jar, kabir lagi. Aduh, Ustaz kabir jangan aku nigamlah. Anu boleh boleh jadi Ustaz kabir. Tagana ada anu tagana Umar ya Allah. Entah orang di dunia benar ada ustazun kabirun, ada guru besar. Tapi ujar Nabi dibangkit di akhirat dalam keadaan bodoh. Banyak. Ay mah orang alim jar. Nabi lagi gila. Iya. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli abidil hasan. Dah. Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'ullah bi'ilmi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Orang masuk ke alam kubur dengan membawa titel tuan guru besar, tapi begitu dibangkit dari alam kubur dalam keadaan bodoh. Kenapa? Karena ilmunya tidak diamalkannya, sehingga ilmunya tidak bermanfaat, bangkit dari alam kubur dalam keadaan juhala. Kalau dalam keadaan juhala, berarti kada akan jadi penghuni surga. Orang penghuni surga itu orang alim bertaat. Dia mau kada alim mana? Dia mau pintar bertaat di surga. Masa tempat surga tempat orang bodoh? Dah. Surga itu tempatnya orang-orang berilmu, orang-orang pintar. Wa min syarril ghina, ya Allah, aku berlindung daripada kejahatan ghina. Ini ghina sugih lah, lain ghina ngaran kan ya. Aku berlindung dan engkau dari keburukan sugih. Emang orang sugih buruk? Iya. Iya. Bagi sebagian. Kenapa? Beberapa ikung sudah benar. Anu beberapa ikong tuh hanya kada sekong dua tau nang lawan aku bener sekalinya nyesal sugih dah kayak nyesal sugih ini ban kisah dulu. Saya ada orang menegang
orang bini-bini datang, guru doakanlah ulun sugih kada, dandak pun doakan sugih, mujur pian burunnya kada, berarti bang kada dandak doakan sugih, anak aja ngalih, dah, kalau nang laki ya juga doakan gurulah sugih, dah ya, belak-belakan aja, dandak doakan sugih. Kena datang mana? Datang ulang, guru doaanlah sugih. Kada jauh dan doaan sugih. Apa kan? Kena bisa. Akhirnya aku bongkar. Doaan sugih lah ada ya. Tapi kam hakunlah lo sugih, tapi bini kam laki kam bini kena. Kada guru itu harapan. Ini di sakahandak ulun hiji ya. Nah, itu lagi kada berduit. Aki kada berduit. Lalu kada guru ajar. Aku tahu lah. Aku juga kada tahu. Dia kada apa ajar. Iya, jam insyaallah sugih. Sugih benar. Dasar sugih alhamdulillah. Baik rumah mewah. Naik haji, bermobil. Wah, hebat dah. Sakainya kada lawas datang. Nah lagi nanti untuk berbini guru aja. Nah ya kalau juga biasa ya kamu orang lagi belum berduit, minok sudah berduit, nyebalar habis sepeda motor. Kamu lagi kada sepeda motor, kawalnya jauh. Nah sudah sepeda motor terabang kemana-mana ya kalau. Ini sepeda motor, apalagi bermobil. Kedosa jurang. Jangan ini nah jurang jangan. Kada lawas benai nam bini pulang datang. Iya murah napa ti jurang. Aki ulun nak bini jar. Nah ya kalau jodoh pedakan. Sudah pedakan. Sudah pedakan. Bapak? Kada hendak bang. Tatap benai habis saya ujung-ujungnya tahulah. Babini. Bininya bujang pulang nah jorang liang. Berapa imbas sugih itu bininya? 2. Di sini, di situ. Nah, ya kalau jorang nyasal guru sugih nih jar. Nah, iya kalau. Ini syaril gina. Makanya lah kata-katanya itu ya. Ujian terbesar bagi laki-laki itu di saat berduit. Ujian terbesar bagi laki-laki itu di saat inya sugih. Nah, itu nang berat. Yo. Bah, dulu benar bibinian kita mirani, wah ini nomor juga mirani terus. Apa? Sekali sekoreng, bila tak koreng aja diberinya duit. Siapa nak ada mau koreng? Iya, rawa aja, beri duit jar. Nah, bini-bini setiap ikong mau merawat. Nah, ya kada. Tuh, jadi ujian nang berat bagi orang yang berumah tangga saat lakinya berduit. Maka bini-bini nang beisi laki, bila inya laki berduit, waspadalah. Nah, kita kalimatnya, marai. Bila inya sugih berduit, bini-bini beisi laki nang gaya itu waspadalah. Kenapa? Karena dia hanya mencari kesempatannya lagi. Niat lawas sudah. Keinginan dia lawas banget. Ya kada? Kemampuan ada. Nang ada dan lagi kesempatan. Nah, lamun dahulu bener, lamun dahulu belum berduit ada niat dah. Itu tuh
Jadi nang kadada lagi apa? Kemampuan dan kesempatan. Nah sekarang mampu. Mun sudah mampu nang kadada lagi apa lagi? Kesempatan aja lagi. Waspadalah, karena dia akan mencari kesempatan. Nah, maka laki-laki ini sangat pandai mencari kesempatan. Nah, pokoknya laki-laki ini pintar. Bahasanya sama aja polisi lawan maling. Polisi pintar, maling pintar lagi. Sehingga terjadilah perdebatan, pintar polisi kah, pintar maling kah? Bila dapat polisi, pintar polisi. Bila kada dapat, pintar maling. Ya kalau dah. Jadi sekali lagi, bini-bini bela laki berduit, laki sugi waspada. Itu dah. Kemudian ini syarril gina ngaran. Ini syarril gina. Ada lagi wal fakri, syarril fakri. Wah ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada keburukan fakir. Wah, fakir ini buruk banget dah. Ya kada? Nah, orang berumah tangga yang terberat ini adalah di saat fakir, di saat tidak punya, di saat miskin. Yang berat itu adalah dia menghadapi istrinya. Paulah. Makanya ujian yang terbesar bagi bini-bini saat lakinya kada berduit. Ayo, dulu yang katanya cinta walau hanya makan sehari sekali, yang penting kita bahagia. Dulu ujarnya kita yang penting cinta sama cinta, makan apa adanya. Dulu berduit, tahan, pas kada berduit. Iyo, maka rajin mahir nyaman. Mahir nyaman, garang laki di PHK, laki kehilangan penghasilan. Laki ada begawi, seorang rupa bagus, ini dan sebagainya. Ayo, ujian berat bagi bini-bini adalah saat suaminya fakir, saat suaminya bangkrut, saat suaminya sudah punya uang. Apakah bini-bini ini akan bersikap ada uang abang disayang, tak ada uang abang di apa tuh baru dibuang. Hati-hati selingkuh. Inilah ujian yang terberat bagi bini-bini. Dah lagi punya bini-bini ini bila laki berduit korehing-korehing ya. Bila sudah diberi kurang laki memberi duit merangut. Hanya kurang merangut. Kayak pamun kada ada lalu. Maka na'udzubika min syarril fakri. Habis nang gaya apa kita? Ban, fakir ke sugih? Sugih ada buruknya, fakir ada jeleknya. Ya baik. Rolah, ikam sugih ada jeleknya, fakir ada jeleknya, miskin ada jeleknya. Sama-sama juga ada jelek, biar sugih juga. Ya Allah, pahamlah. Mun sama-sama dia ada kejelekan juga, di dalam fakir ada kejelekannya, di dalam sugih ada kejelekannya. Jika memilih mana? Memilih sugih, berlindung lawan Allah dari kejelekan sugih. Lalu sugih artinya syakirun, ghaniyun syakirun,
orang fakir ada juga kejilikannya. Biar orang fakir itu kada jilik, berarti dia sabar, berarti jadilah fakirun sabirun, fakir nang sabar. Nah sekarang mana baiknya? Hal abdalu ganiyun syakirun am fakirun sabirun. Mana nang lebih baik? Sugih bersyukur, miskin sabar. Nyata kira hakun sugih bersyukur, nyata nyaman liur. Ini nyaman dah lambat jadi masuk surga. Ayo ika makanlah. Ayo mar ikam sugih bersyukur lawan fakir sabar. Ikam akan nama-nama wan ujar Rasulullah, orang sugih yang bersyukur masuk surga tadudi daripada orang yang fakir yang sabar selama 500 tahun. Yo anak aku nyembari kan sugih syukur masuk surga, miskin sabar masuk surga. Tapi tadahulu nang miskin 500 tahun berdahulu. Mar, ini milih, ini kamu milih lah. Mar jawab mar, ini lah. Doni. Maneka makonnya sugih bersyukur, fakir sabar. Ujarikam ayuha sugih asa bersyukur, nyata nyaman. Tetapi di akhirat orang sugih berdudi masuk surga pulang. Nang fakir nang bersabar ini berdahulu. Siapa 500 tahun berdahulu. Ayo. Kamu akan mana wan? Wanilah wan milih. Aina pada wani itu pilihan. Pilihan. Mau kada mau kamu milih itu pilihan. Bila ikam hendak miskin sabar, jangan hendak berusaha jadi pengusaha. Iya. Karena jadi orang sugih bersyukur kan, jadi orang fakir sabar. Yo, mana wan? Yang mana? Oh, dua ni jawab. Yang mana it? Kenapa dua ni milih? Bibinian bungas tapi miskin, kada bungas tapi sugih. Kamu milih mana? Wan, milih mana? Bungas sarigah, biar miskin. Ya, ayo. Hanya bahasanya pas saburun jamil, sabar itu bungas indah. Ayo ikut nang miskin. Ayo, kan miskin. Kada Bapak pik koi pik lo pik sugih syukur wani pik napa alihnya menjawab biar lembat masuk surga leh biar leh biar aja kenapa aslinya masuk neraka aja.
Ya boy, kau na boy. Sugih syukur ka, miskin sabar. Sugih syukur tapi kamu ngedewani-wan. Wan. Kadang kita ambihan sudah 13313 nih. Mana miskin sabar. Yo, kanan apa? Yat. Wait. Sugih kalau? Nah, sugih syukur juga. Tapi jangan dewan nih. Yo, Wan. Sugih syukur ka, miskin sabar ka. Nah iya gitu, sugih syukur. Sugih tapi syukur, lambat dia masuk surga. Biar asal masuk neraka aja. Gitu. Habis rawahu Abu Dauda wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun wa hadza lafzu Abi Dawud. Kemudian wa an Ziyad bin Alaqah an ammihi ila akhirih wallahu a'lam bissawab.